Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Pertama-tama kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya sehingga kita dapat memulai proses presentasi kita pada hari ini. Dan kepada Ibu Evi Segarawati Ampri SPD MPD yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Stephen selaku moderator, dan ada pula teman-teman saya sebagai pemateri, yaitu Syarifah Lulu Mufida, Dian Anggreni Nur, Tasya Afrilia, Nur Aulia Khairunisa. Oke, baik, langsung saja untuk pemateri yang pertama saya persilakan. Pengertian belajar. Belajar adalah sebuah proses yang dinamis dan terjadi dalam seluruh perjalanan kehidupan manusia. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang bertumbuh dan berkembang. Konsep belajar didefinisikan oleh banyak ahli yang dapat kita cerna sebagai berikut, yaitu W.H. Burton. Belajar adalah sebuah perubahan tingkah laku pada diri individu dan merupakan interaksi antara individu dengan individu lainnya. Yang kedua, Ernest R. Hilger. Belajar adalah sebuah proses perubahan kegiatan dan merupakan reaksi yang ditampilkan terhadap lingkungan. Yang ketiga, H.C. Witherington. Belajar adalah sesuatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian, ataupun suatu pengertian. Yang keempat, Gage Berliner. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Yang kelima, Singer. Belajar merupakan perubahan perilaku yang relatif menetap yang disebabkan karena praktik atau pengalaman yang sampai dalam situasi tertentu. Yang keenam, Gagne. Belajar adalah sebuah perubahan perilaku yang relatif menetap yang dihasilkan dari pengalaman masa lalu ataupun dari pembelajaran yang bertujuan atau direncanakan. Dan yang terakhir, Driscoll. Belajar merupakan perubahan yang menetap dalam kemampuan manusia sebagai hasil dari pengalaman belajar dan interaksinya dengan dunia. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Nah, pada kegiatan pembelajaran memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu ada segi proses. Nah, belajar dicirikan dengan adanya aktivitas seperti fisik, mental, dan emosional. Yang kedua itu melibatkan unsur lingkungan, dan yang ketiga itu bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku seperti pengetahuan, psikomotorik, dan efektif. Yang kedua itu ada segi hasil. Segi hasil ini dicirikan dengan bersifat relatif atau tetap, diperoleh melalui usaha dan terjadi bukan karena perubahan fisik atau kedewasaan, dan bukan karena penyakit atau kelelahan, serta bukan karena pengaruh dari obat-obatan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa ciri pembelajaran itu atau ciri belajar yaitu yang pertama adanya kemampuan baru atau perubahan. Yang kedua ada perubahan mencangkup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Nah, yang ketiga ada perubahan tidak berlangsung sesaat atau melainkan menetap. Yang keempat itu perubahan bukan disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, bukan karena kelelahan, dan bukan karena penyakit, dan juga bukan karena pengaruh obat-obatan. Yang terakhir itu tidak semua perubahan merupakan hasil belajar. Baik, saya pemateri ketiga. Saya akan membahas tentang dasar manusia perlu belajar. Pada dasarnya manusia adalah homo educandum, yaitu dapat dididik dan terdidik. Manusia juga merupakan human rationel yang berarti memiliki akal pikiran. Hal ini yang menjadi dasar manusia memiliki kecenderungan untuk mau belajar. Kecenderungan manusia untuk belajar juga didorong beberapa faktor, antara lain rasa ingin tahu, ingin menguasai iptek, untuk memenuhi kebutuhan mulai dari kebutuhan paling dasar yaitu sandang, pangan, dan papan, hingga kebutuhan aktualisasi diri, penyempurnaan dari hal yang
sudah diketahui untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan, untuk meningkatkan intelektualitas dan potensi diri, untuk mencapai cita-cita, dan untuk mengisi waktu luang. Bagian E, tahapan belajar dalam perkembangan anak usia sekolah dasar. Dalam perkembangan anak usia sekolah dasar, terdapat beberapa tahap belajar yang dialami. Berikut penjelasannya. Ada 4 poin. Yang pertama, sensorik motorik usia 0-2 tahun. Pada masa ini, anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik, yaitu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan gerakan. Yang kedua, praoperasional usia 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mengandalkan diri pada persepsi tentang realitas. Ia telah mampu menggunakan simbol, bahasa, konsep sederhana, berpartisipasi, membuat gambar, dan menggolong-golongkannya. Yang ketiga, operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak mengembangkan pikiran logis, penalaran logis, memecahkan masalah secara trial error, permulaan berpikir rasional, dan memiliki operasional logis untuk memecahkan masalah konkret. Dan yang keempat, operasional formal 11 tahun ke atas. Pada masa ini, anak telah berpikir abstrak. Operasional konkret ke operasional kompleks melalui proses tingkat berpikir anak dilatih.